Ya. Ya. Baik, selamat datang di Muhammadiyah Agri Business Center. Nanti video ini akan ditayangkan di YouTube channelnya PCM Gamping Office. Silahkan untuk dilihat, diamati. Monggo silahkan perkenalan diri dulu, Mbak. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Saya Zidni dan saya Anya. Kami melakukan wawancara ini untuk tugas kemuhammadiyahan. Kebetulan menemukan narasumber yang sangat cocok untuk tugas ini. Ya. Monggo silahkan. Mungkin langsung aja. Di sini kita mengunjungi PCM Gamping ya Pak? Iya, untuk Gamping. Lembaganya. Kalau untuk pimpinan ketuanya? Pimpinan kita ada 13. Kalau di Muhammadiyah itu namanya kan kolektif kolegial. Jadi tidak hanya berfokus pada satu pemimpin yang memutuskan, tetapi berdasarkan musyawarah mufakat, kemudian baru itu dijalankan kalau ada hal-hal yang bersifat musyawarah. Untuk ketuanya namanya Bapak Muhaimin, untuk sekretarisnya Pak Heru Prasetyo. Posisi saya sekretaris eksekutif yang membantu pimpinan utama atau tadi yang disebut pimpinan 13. Oke, begitu. Ya Pak. Baik. Untuk tahun berdiri PCM Gamping ini kapan ya Pak? Ada dua versi. Satu, kalau kita merujuk pada wawancara dari para tokoh-tokoh Muhammadiyah, itu berdiri di tahun 1960. Tetapi kalau mengacu pada informasi yang beredar, itu ada salah satu data yang menunjukkan pada tahun 1930 kurang lebih, sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Itu ada bukti otentik berupa ketikan yang menggunakan nama PCM Gamping. Jadi kalau dulu bukan namanya persyarikatan, tapi gerombolan bahasa waktu itu, bahasa Belanda waktu itu. Itu tahun-tahun 1930-an. Tetapi kita tidak bisa memvalidasi itu karena buktinya belum ada di tangan kita, bukti fisiknya. Jadi kita menggunakan acuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh Muhammadiyah yang ada di Gamping. Baik. Kalau untuk jumlah anggotanya sendiri itu? Kalau jumlah dari yang mempunyai kartu anggota Muhammadiyah ada 3.000. Kalau yang disebut dengan simpatisan itu tidak mempunyai kartu anggota, tetapi ikut senang berkecimpung di Muhammadiyah, kita sebut simpatisan. Itu ada 12.000. Wah. Begitu. Itu jumlah anggota. Ya, cukup banyak. Kalau jumlah anggota dengan jumlah kader itu beda atau? Kalau yang kita sebut dengan anggota yang masuk dalam kepengurusan, dalam kepemimpinan itu untuk yang PCM itu ada 100-an, untuk PCA Aisyah itu juga hampir sama, juga dengan Nasyiatul Aisyah maupun Pemuda Muhammadiyah. Jadi kan satu kesatuan, induknya Muhammadiyah, tapi organisasi otonom atau yang diberikan kewenangan mengatur rumah tangganya itu ya 100-an dikalikan 4, sekitar 400. Cukup banyak juga. Ini jumlah kader ya Pak? Iya, kita sebut dengan kader bisa, karena kan pimpinan di situ. Para pemuda, pemudi mengelola organisasinya secara otonom, diberikan kewenangan, melaporkannya kepada Aisyah dan juga ke Muhammadiyah secara induknya. Begitu. Aisyah, PCM, apa lagi tadi? Aisyah, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah. Tapi induknya adalah Muhammadiyah. Kalau dianalogikan, tapi tidak sebetulnya betul. Analoginya memudahkannya itu adalah bapaknya itu Muhammadiyah, ibunya itu Aisyah, anak laki-lakinya Pemuda Muhammadiyah, anak perempuannya Nasyiatul Aisyah.
Tetapi bukan kemudian jadi bapak, ini kan Iya. induk. Hmm. Itu analogi saja untuk memudahkan pemahaman. Begitu. Langsung ini. Hmm. Untuk program unggulan rutinnya di PCM Gamping ini Kalau apa aja? yang terkait dengan agama itu pengajian Taman Surga namanya. Kalau yang terkait dengan perekonomian sedang ada di sini kita, yaitu Muhammadiyah Agri Business Center. Itu menggunakan tanah wakaf, persyarikatan, digunakan untuk perikanan, peternakan, perkebunan. Yang di situ menjadi pilot project karena tanah wakaf kita tidak hanya digunakan untuk sekolah saja, tidak hanya untuk rumah sakit, tidak hanya untuk masjid, tapi tanah wakaf kita berdayakan, tanah kita olah untuk menjadi tanaman produktif pangan, untuk ketahanan pangan, seperti penggunaan perikanan juga, kita buat kolam, di situ ikannya bisa dipanen, bisa dijual belikan. Kemudian ada yang peternakan, karena di sini ada kambing juga banyak, sehingga masyarakat sekitar, warga sekitar itu mendapatkan manfaat dari adanya tanah wakaf yang diberdayakan ini. Tujuannya apa? Supaya umat Islam mandiri secara perekonomian. Karena kita tahu banyak orang yang tanda kutip itu miskin, maka kita naikkan derajatnya dengan cara apa? Dengan cara menstabilkan finansialnya. Nah, tanah wakaf ini kita kelola supaya punya pekerjaannya punya penghasilan, sehingga dengan punya kekuatan ekonomi, dakwah menjadi semakin lancar. Karena kalau tidak ada bensinnya, ibarat kendaraan besar, ya tidak jalan atau kesiok-siok. Begitu, itu goalnya kemandirian umat Islam secara perekonomian. Berarti dari tanah wakaf ini itu dilaksanakan kegiatan pengajian? Iya, pengajian ada, karena itu adalah syarat ketentuan bahwa Muhammadiyah itu tidak hanya rapat 1 bulan sekali, tapi pengajian minimal 1 bulan sekali. Sehingga timbul bagaimana melihat kacamata kita, melihat masalah-masalah umat, dan memberikan solusi. Karena kalau di Muhammadiyah itu perbedaan dengan barangkali ormas yang lain, kalau setiap anggota Muhammadiyah itu bertemu, yang dibahas itu membuat apa. Kita akan buat apa? Kita buat sekolah, kita buat rumah sakit, klinik, kita buat panti. Nah, di sini kita buat tanah yang terbengkalai, kita optimalisasi untuk produktif, untuk menyuplai kebutuhan pokok kita, untuk kebutuhan pokok perut kita, perikanan, peternakan, perkebunan. Jadi sangat bermanfaat. Ya, namanya juga lagi rintisan, jadi memang butuh perjuangan. Tapi kalau diniati dengan ibadah, yaitu namanya jihad. Kalau di pendidikan namanya jihad pendidikan, jadi dosen, jadi guru, itu jihad pendidikan. Kalau di dunia ini terkait dengan ekonomi namanya jihad ekonomi. Jadi untuk MAC ini belum begitu lama? Belum lama, baru sekitar 2-3 tahunan. Nah, tapi sudah cukup, ada outbound, ada outing class, ada kolam ikan, pemancingan, ada ternak-ternak. Kita mulai dengan kambing, dan di situ kalau ada sayur mayur yang memang dipanen bisa diberikan saat pengajian dengan gratis, dan ada juga yang dijual belikan. Gitu. Dan semua kegiatan itu dilakukan di tanah wakaf ini? Di tanah wakaf Persyarikatan Muhammadiyah, dari Muhammadiyah untuk semua. Berarti untuk instansi ini, maksudnya untuk Muhammadiyah PCM ini ada hubungan dengan instansi pemerintah? Ada. Berapa ya, saya kurang begitu hafal. Ini ada 3 kotak semua, kotak yang panjang, kalau diimajinasikan persegi panjang, yang memanjang ke belakang. Kalau yang di tengah itu tanah wakafnya, sebelah kirinya, sebelah baratnya itu milik dari pemilik tanah, keluarganya. Kemudian
beranjak ke sebelah kanannya tanah wakaf itu tanah kas desa. Nah, kaitannya dengan pemerintah apa? Kita menggunakan tanah pemerintah, tanah kas desa, disebut kas desa itu membayar sewa untuk keperluan kas desa. Nah, kas desa itu digunakan untuk pemerintah kelurahan dalam operasionalnya. Nah, di tanah kas desa kita sewa. Nah, hubungannya ya dekat karena diizinkan, disewa, kemudian kita fungsikan, artinya didukung oleh pemerintah. Dan kalau kita launching, ada pelatihan apa kita undang. Mereka datang memberikan sambutan, juga ada semacam monitoring lah, evaluasi secara berkala. Ya, karena kalau pemerintah itu urusan negara, kalau kita urusan organisasi sosial. Jadi saling terkait, saling dukung-mendukung. Ada hubungannya. Tetap ada Dan hubungannya. baik, iya. Jadi tidak berdiri sendiri. Tidak, tidak. Berarti kalau berdasarkan cerita Bapak sebelumnya, kajian dan bahasa ekonomi itu merupakan program unggulannya dari MAC ini. Iya. Kemarin kita pameran di Sleman City Hall, SCH, itu dari hampir 100 yang yang menampilkan agribisnis, diantaranya kita. Itu kemarin kita juara 2 dari stand-stand yang ada. Jadi ini adalah bukti bahwa menampilkan, menyuguhkan wakaf yang produktif itu menarik dan dipandang bermanfaat dan menjadi pilot project untuk dicontoh kecamatan yang lain. Kalau di Sleman itu ada 16 kecamatan yang lain bisa terinspirasi, kemudian menginovasi wakaf-wakaf mereka untuk diberdayakan. Gitu lah, jihad ekonomi namanya. Untuk MAC ini berarti cuma ada di Gamping dong atau gimana, Sementara Pak? baru di Gamping yang Muhammadiyah agribisnis, fokus agribisnis. Makanya kami ajak ke sini untuk melihat langsung tanah yang kita injak ini adalah tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan umat melalui jalur ekonomi. Muatannya ekonomi, asal muasalnya adalah agama. Jadi giroh atau semangatnya semangat agama untuk berjuang menaikkan derajat finansial bagi anggotanya, bagi masyarakat di sekitarnya. Jadi realistis, konkret, fakta yang ada. Berarti masyarakat nggak cuma diajari untuk religius, tapi juga cerdas dalam finansial. Iya, betul. Jadi agamanya tahu, ayat hadisnya, kemudian akhirnya kan harus kembali kepada kehidupannya masing-masing. Jadi apa ketika pengajian selesai. Nah, di sini setelah pengajian ya udah menanam, mencangkul, memberi makan ikan, kambing yang nantinya hasil dari tumbuhnya, panennya itu menghasilkan uang. Nah, uang itu untuk jadi nafkah, untuk bisa menjadi suplai dalam berdakwah dan membantu orang lain. Begitu. Dan untuk program-programnya itu bisa dilaksanakan kapan ya, Pak? Kalau program setiap hari untuk yang ikan, kambing itu kan tiap hari 24 jam. Tapi kalau yang tentatif seperti pengajian, pelatihan, outbound, outing, angkringan, rumah makan, angkringan di depan itu. Nanti bisa klik di Muhammadiyah Agribisnis Center, nanti akan muncul profilnya seperti apa, aslinya, kenyataannya di lapangan bisa dilihat di situ. Begitu. Jadi sangat mengasihkan sepertinya untuk ditanya-tanya lebih lanjut seperti apa operasionalnya. Karena konsep ketika tidak dilaksanakan ya akan menjadi teori saja. Tapi kalau diwujudkan yaitu namanya kan praktek ya. Akan menghadapi masalah, kenyataannya seperti apa. Strategi rencananya bisa berubah.
Tadi sebelumnya kan saya sempat baca-baca sedikit tentang Iya. MAC ini ya Pak, dan ada beberapa proker dan ada satu yang menarik perhatian saya, itu tentang apa ya tadi? Parkir. Oh, parkir. Iya, Ya, itu. ada. Jadi dari 40 unit usaha itu selain 35 sekolah ada parkir, ada MAC ini agribisnis, kemudian ada toko besi, ada bank mini atau BTM, koperasi syariahnya. Jadi ada panti dan ini ada unit usahanya, kontrakan atau kos-kosan juga ada. Selain itu wacana-wacana banyak seperti pusat oleh-oleh, umroh haji, kemudian tour and travel, barang bekas, itu banyak banget untuk dikembangkan. Yang semuanya itu ya untuk menunjang finansial ekonomi kuat sehingga proses operasional dakwah itu bisa berlangsung. Parkir iya, karena di PKU Muhammadiyah Gamping kita ada layanan jasa parkir yang di situ kurang lebih ada 24-25 karyawan di sana. Yang dari situ suplainya untuk menunjang dakwah kita. Di antaranya pengadaan gedung yang ada di depan Kapanewon Gamping itu hasil dari income kita dari PKU. Oh, berarti proyek-proyek atau kegiatan-kegiatan tadi Ya. itu merupakan sumber pendanaan termasuknya juga. Iya. Jadi, Income lah bahasanya. income. Entah disebut aktif income atau pasif income, yang jelas itu beroperasi. Berarti banyak ya. Iya, besar, banyak sekali. Nggak cuma satu. Iya, bisa 40-an lebih. Iya. Ditambah wacana-wacananya itu banyak sekali. Begitu, ada hal lain apa lagi yang menarik? Untuk konsep open recruitment-nya itu gimana ya, Pak? Kalau boleh tahu nih, agak penasaran. Iya, barangkali ini ada vlog lain lagi, nih podcast lain lagi. Open recruitment itu satu memang Muhammadiyah itu kan untuk semua. Jadi seperti jaring kita masukkan, kemudian kita edukasi untuk mengenal Islam. Sebetulnya mengenal Islam itu lewat bagaimana cara. Ya begitu. Tadi apa namanya? Proses rekrutmen jelas itu melalui tes, ada tes wawancara, tes sholat, tes baca Quran, kemudian tes bagaimana menjalankan SOP. Jadi ketika oke, memenuhi standar, ya kita terima. Pelan-pelan kita ajarkan secara teknis bagaimana quality controlnya, bagaimana customer service excellent-nya, sehingga apa yang menjadi tugas pokoknya benar-benar berlangsung. Ditambah giroh atau semangat mengenal Islamnya diberikan pelan-pelan selama bekerja di situ. Jadi nggak asal ini, tetap ada tes. Iya, pelan-pelan ke sana. Jadi cara dakwah kita memasuki pasar dunia kerja, kan begitu. Sehingga ketika sudah diberikan edukasi, ya setidak-tidaknya itu adalah bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar dari Muhammadiyah. Al-Imran 104. Masya Allah. Gitu. Berarti dengan proker-proker ini pun juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga-warga sekitar. Ya, barangkali seperti itu. Lain waktu barangkali bisa disambung lagi tentang Muhammadiyah Agri Business Center, terutama karena 40-an usaha yang ada di Gamping ini menjadi inspirasi, barangkali inovasi bisa dikembangkan di tempat lain sehingga mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya itu adalah visi dari Muhammadiyah itu sendiri. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, untuk menutup pertanyaan paling klasik mungkin ya, Pak. Apa yang membuat Bapak begitu berkontribusi pada Muhammadiyah ini? Dengan Muhammadiyah, pertama pribadi saya bisa lebih cepat mengenal Islam, karena kalau ibaratnya ke hutan dengan sendirian tidak ada peta, ya bisa sampai, tapi kan bisa lebih lama. Tapi ketika ada pemandunya, ada kompasnya, itu merasa lebih cepat untuk sampai ke goalnya, ke tujuannya.
Itu analogi dari mengenal Muhammadiyah, kok kenapa menjadi suka atau bangga tentang Muhammadiyah. Ya karena lebih cepat sampai dan mengenal petanya, mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain dan bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari menurut Islam. Insya Allah. Berarti Muhammadiyah itu sebagai jembatan. Insya Allah seperti itu. Mungkin ya pertanyaan. Terima kasih sudah banyak menjawab Bapak. Baik, mudah-mudahan belajarnya di UM-nya dimudahkan, Amin. bisa mendapatkan ilmu yang diinginkan dan nanti outputnya barangkali komplot, wisuda dan bisa langsung mengabdi pada negara dan bisa ikut berkecimpung di Muhammadiyah. Selamat datang di Muhammadiyah. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.